Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes senang bukan main usai berhasil mengantar Sassuolo meraih clean sheet atau nirbobol saat menahan imbang Lecce. Jay menumpahkan rasa bahagianya di akun Instagram pribadinya. Ya, Sassuolo berhasil merebut 1 poin usai menahan imbang Lecce 0-0 di pekan ke-7 Liga Italia 2025-2026. Pertandingan itu berlangsung di Stadio Via del Mare, Lecce, Italia pada Sabtu 18 Oktober 2025 lalu. Ini merupakan ketiga kalinya Sassuolo meraih nirbobol pada musim ini. Raihan 1 poin dari kandang Lecce juga menandai Sassuolo nirbobol dalam 2 pertandingan beruntun. Kontribusi Jay Itzes di lini pertahanan Sassuolo cukup solid sejauh ini. Sebelum hasil imbang 0-0 melawan Lecce, Sassuolo juga mencatatkan clean sheet saat mengalahkan Hellas Verona 1-0 pada 4 Oktober 2025 lalu. Secara keseluruhan, Jay Itzes telah mencatatkan 6 penampilan bersama Sassuolo, dan semuanya berstatus sebagai starter atau masuk ke 11-an pertama dalam tim. Performa ini menegaskan bahwa Itzes kini tampil lebih dewasa secara taktik dan psikologis, kualitas yang membuatnya semakin penting di struktur pertahanan Sassuolo. Jika performa ini terus berlanjut, bukan hanya Sassuolo yang akan diuntungkan tetapi juga Indonesia, yang kini punya figur pemimpin sejati di jantung pertahanannya. Sintayong mengatakan akan memprioritaskan Timnas Indonesia sebagai pilihan pertama dalam melatih jika mendapatkan tawaran. Sintayong saat ini berstatus menganggur atau tanpa klub setelah dipecat Ulusan HD 2 pekan lalu. Posisi STY itu sama dengan Timnas Indonesia yang baru memutuskan berpisah dengan Patrick Kluivert pada minggu lalu. Setelah tidak lagi bekerja sama dengan Kluivert, Timnas Indonesia terus dikaitkan dengan Sintayong. Dalam wawancara STY bersama Goalpost baru-baru ini, pelatih asal Korea Selatan itu mengaku akan memprioritaskan skuad Garuda sebagai pilihan utama. Jujur saja, hati saya akan tetap condong ke Indonesia. Bahkan kalau ada tawaran yang sedikit lebih baik dari negara lain, tapi Indonesia menawar dengan niat sungguh-sungguh, Indonesia akan selalu jadi pilihan pertama saya, kata Sintayong. Meski begitu, Sintayong terang-terangan menyebut sejauh ini belum ada tawaran dari PSSI untuk membawanya kembali ke Indonesia. Sintayong merupakan salah satu pelatih Timnas Indonesia yang dianggap memiliki kesan bagus di mata penggemar tim Merah Putih. Melatih skuad Garuda sejak akhir 2019, STY membawa Indonesia naik 48 peringkat dalam ranking FIFA, dari posisi 173 hingga ke peringkat 125 pada masa akhir jabatannya, Januari 2025. Nama Tis Dalinga sempat dikabarkan memiliki keturunan Indonesia, kini hal tersebut menemui titik terang. Spekulasi mengenai potensi Tis Dalinga memperkuat Timnas Indonesia sempat beredar luas di kalangan penggemar sepak bola tanah air. Setelah melalui penelusuran yang dibagikan oleh akun Instagram Fulltime Garuda ID, ternyata sang pemain memiliki garis keturunan dari Nusantara. Lebih lanjut, mereka mengakui bahwa telah berbicara dengan orang terdekat Tis Dalinga di Groningen. Hasilnya adalah mereka mengatakan bahwa striker 25 tahun ini punya keturunan Indonesia. Sebagai informasi, Tis Dalinga adalah pemain kelahiran Groningen, Belanda pada 3 Agustus 2000. Usianya kini sudah menginjak 25 tahun dan memiliki karirnya yang sedang naik daun. Tis Dalinga punya postur 1,90 meter yang membuatnya begitu cocok sebagai striker tengah. Tis Dalinga adalah striker tajam yang tercatat sudah mencetak 115 gol dalam 252 laga selama karirnya. Bahkan ia juga memiliki 1 caps bersama Belanda, di mana momen itu terjadi ketika melawan Gibraltar pada 21 November 2023. Direktur Teknik FC Twente, Jan Streuer, mengungkapkan bek Timnas Indonesia, Mies Hilgers, telah menolak tawaran kontrak baru dari klub. Streuer menyebut situasi ini memalukan dan menegaskan nasib Hilgers kini sepenuhnya berada di tangannya, seiring kemungkinan besar sang pemain tak akan dimainkan lagi. Mies Hilgers saat ini sedang dibekukan dari skuad utama FC Twente. Hal ini dipicu oleh keinginannya untuk hengkang pada bursa transfer musim panas lalu. Kontrak pemain berusia 24 tahun itu akan berakhir pada Juni 2026, dan FC Twente berupaya keras mencegahnya pergi dengan status bebas transfer. Namun, Hilgers tetap enggan menandatangani kontrak terbaru. Direktur Teknik Jan Streuer menyatakan rasa malunya atas situasi ini. Ia mengungkapkan, klub masih menunggu tanggapan balik dari tawaran kontrak baru yang diajukan, tetapi Hilgers tidak merespons. Mies Hilgers berpeluang besar untuk meninggalkan klub jika ada peminat pada bursa transfer musim dingin mendatang. Terlebih, kondisinya di klub semakin tidak menentu, karena ia kemungkinan besar tidak akan dimainkan lagi. Streuer juga mengakui peluang Hilgers bermain lagi hampir tidak ada. Ia menegaskan, bek Timnas Indonesia itu sudah memainkan pertandingan terakhirnya untuk FC Twente. PSSI dijadwalkan menggelar rapat penting pada Selasa untuk menentukan sosok yang akan memimpin skuad Garuda ke depan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Menpora, Taufik Hidayat,
dalam pernyataannya kepada awak media. Menurutnya, komunikasi antara Kemenpora dan PSSI sudah berjalan intens, mengingat Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga menjabat sebagai Menpora RI. Namun hingga kini, belum ada keputusan final mengenai siapa yang akan ditunjuk menjadi pelatih kepala Timnas Indonesia. Taufik menyebut, rapat penentu akan digelar besok. Sebelumnya, Patrick Kluivert resmi diberhentikan dari jabatannya pada Kamis 13 Oktober 2025 usai kegagalan Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Kekalahan menyakitkan dari Arab Saudi dan Irak di babak keempat kualifikasi menjadi pemicu utama. Tak hanya Kluivert, PSSI juga melepas dua pelatih lainnya, yakni Gerald van den Burg, Frank van Kempen. Perombakan besar ini menandakan era baru bagi skuad Garuda. Setelah pemecatan Patrick Kluivert, posisi pelatih Timnas Indonesia kini tengah kosong. Mantan Ketua Umum PSSI, Muhammad Iriawan, atau yang akrab disapa Iwan Bule, memberikan saran ke PSSI mempertimbangkan kembali Sinteyong sebagai pelatih kepala skuad Garuda. Nama Kluivert resmi dilepas usai gagal membawa Indonesia menembus Piala Dunia 2026. Sejumlah kandidat termasuk mulai sebut pelatih termasuk berpengalaman seperti Louis van Gaal. Namun, publik dan sebagian tokoh sepak bola nasional justru berharap agar PSSI kembali memberikan kepercayaan kepada Sinteyong, pelatih asal Korea Selatan yang pernah mengukir sejumlah prestasi penting bersama Timnas Indonesia. Di bawah asuhan STY, Indonesia pernah mencatat sejarah dengan lolos ke babak gugur Piala Asia 2023 serta mencapai semifinal Piala Asia U23 2024 yang merupakan pencapaian terbaik Garuda Muda sepanjang sejarah. Tak heran, Iwan Bule yang pertama kali mendatangkan Sinteyong pada tahun 2020, kini berharap kerjasama itu bisa dilanjutkan kembali. Saya ingin menyampaikan saran kepada federasi, kepada PSSI, kepada Exco PSSI untuk mempertimbangkan kembali sosok pelatih yaitu STY Sinteyong sebagai pelatih Timnas Indonesia menggantikan Patrick Kluivert, kata Iwan Bule. Menurut Iwan Bule, STY adalah sosok yang sudah sangat memahami karakter dan potensi para pemain Garuda karena telah membangun hubungan yang kuat selama beberapa tahun terakhir. Iwan juga menyoroti chemistry dan kemajuan besar yang dibangun STY bersama Timnas Indonesia, meski sempat terganggu pandemi COVID-19. Ia menilai keberhasilan pelatih Korea Selatan itu terletak pada 3 hal utama: mental juara, disiplin tinggi, dan stamina prima. Iwan menegaskan, sarannya disampaikan semata-mata karena rasa cinta terhadap sepak bola Indonesia, bukan untuk kepentingan pribadi. Mantan asisten pelatih Timnas Indonesia, Alex Pastoor, berbicara setelah kegagalan skuad Garuda ke Piala Dunia 2026. Dia beberkan alasannya. Pastoor mengakui Timnas Indonesia sudah berusaha maksimal. Namun menurutnya, usaha Timnas Indonesia belum cukup untuk mewujudkan harapan itu. Pesan menyentuh Alex Pastoor usai terdepak dari Timnas Indonesia tetap punya kesan baik dengan Indonesia. Timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Harapan skuad Garuda sirna setelah kalah dalam 2 pertandingan di putaran 4 kualifikasi. Jai Itzes dan kolega tumbang dari Arab Saudi 2-3 dan Irak 0-1. Kekalahan ini berujung pada pemberhentian kerjasama antara PSSI dengan tim kepelatihan yang dipimpin oleh Patrick Kluivert. Pastoor termasuk sosok yang terdampak pemberhentian kerjasama itu. Pria asal Belanda itu mengakui kegagalan Timnas Indonesia sangat jelas dan cepat. Pastoor menjelaskan, Timnas Indonesia sudah mengerahkan kemampuan maksimal di putaran 4 kualifikasi. Dia dan tim kepelatihan sudah memberikan arahan terbaik untuk memenangkan laga. Namun menurutnya itu semua belum cukup, sebab menurut Pastoor, tim-tim yang dihadapi oleh skuad Garuda berada di level yang berbeda. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kembali saling follow dengan ex-pelatih Timnas Indonesia, Sinteyong di media sosial Instagram. Sinteyong sebenarnya sudah menjadi pelatih Timnas Indonesia sejak Desember 2019. Namun kebersamaan pelatih asal Korea Selatan tersebut berakhir pada Januari 2025. PSSI yang dipimpin Erick Thohir mendepaknya dari kursi pelatih, meski baru saja menang lawan Arab Saudi pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hubungan Sinteyong dengan Erick Thohir, khususnya PSSI, mulai mendingin. Erick Thohir menyampaikan bahwa alasannya pemecatan Sinteyong diambil karena ada isu dinamika ruang ganti. Ex-Menteri BUMN tersebut juga menunjuk Patrick Kluivert sebagai penerus Sinteyong dari kursi pelatih. Kehadiran Patrick Kluivert diharapkan Erick Thohir dapat meminimalisir resiko perpecahan di ruang ganti.